kita lihat bahwa pasien-pasien yang setelah dilakukan transplantasi ginjal, dia mendapat keuntungan akan makan lebih bebas, minum lebih bebas, ya. Kesehatan dan kebugarannya juga akan lebih berbeda dibandingkan pasien-pasien yang masih dilakukan tindakan dialisis, ya. Dan kita lihat kalau dari harapan hidup juga memang dikatakan akan lebih lama hidupnya dan lebih berkualitas hidupnya dibandingkan pasien-pasien yang dilakukan dialisis. Karena kita tahu bahwa dialisis itu kan ada keterikatan dengan unit atau dengan tindakan CAPD. Jadi tetap kita katakan bahwa transplantasi ginjal itu akan membuat lebih nyaman hidupnya dan hampir sama dengan orang normal sebelumnya, ya. Kita lihat apa juga kekurangannya, ya. Ini juga yang perlu diperhatikan karena ini akan dihadapi oleh semua pasien-pasien pasca transplant. Yang akan mungkin dihadapi adalah dia akan mendapatkan risiko infeksi dari luka operasi misalnya. Dan dia harus rutin mengkonsumsi obat imunosupresan seumur hidup, ya. Nggak bisa hanya pada saat pasca transplant saja. Dan juga mungkin akan menjadi pertimbangan adalah obat-obat yang mendapatkan efek samping dari obat-obat ini dengan penggunaan yang jangka panjang, ya. Dan juga di kemudian hari akan mungkin yang saya sebutkan tadi, risiko infeksi, penolakan atau rejeksi, dan kemungkinan bisa menjadi kanker, ya. Tapi ini masih sedikit, ya, kejadiannya, tapi bukan berarti tidak ada, ya. Jadi saya akan menekankan 4 hal mungkin, ya, yang perlu diketahui oleh teman-teman yang ingin melakukan transplantasi ginjal. Yang pertama adalah mengenai kondisi rejeksi, apakah itu obat-obat imunosupresan, kemudian risiko infeksi, dan kemudian perawatannya, ya, yaitu kontrol dan evaluasi pasca transplantasi ginjal. Yang pertama mengenai rejeksi. Pertanyaannya adalah apakah itu rejeksi? Rejeksi adalah secara normal sistem imun kita itu akan melawan atau menolak apapun yang bersifat asing, ya, karena kita tahu bahwa transplantasi ginjal itu mengambil ginjal dari donor kepada si resipien yang dipasangkan di tubuh resipien tersebut, dan itu dianggap benda asing meskipun itu dia datang dari keluarga atau dari saudara-saudaranya. Oleh karena itu diperlukan obat anti rejeksi yang kita sebut sebagai imunosupresan untuk mencegah kerusakan dari ginjal baru yang ditransplantasi. Itulah yang kita harus waspadai yang pertama, ya. Kemudian ada 2 kondisi rejeksi itu, yaitu rejeksi akut maupun rejeksi kronik, ya. Nah, kalau rejeksi akut itu terjadi dalam 1 tahun pertama pasca transplantasi. Kemudian pengobatan biasanya berhasil, ya, mengatasi rejeksi akut biasanya sih, ya. Sedangkan yang rejeksi kronik ya biasanya terjadi dalam jangka waktu yang panjang dan penyebab maupun mekanismenya sampai saat ini masih kurang dipahami. Maksudnya bukan tidak tahu, tapi memang mekanismenya sangat kompleks, ya, sehingga pengobatannya biasanya tidak terlalu berhasil untuk mengatasi rejeksi kronik. Jadi biasanya kita hanya mempertahankan fungsi ginjal yang rejeksi kronik saat itu, ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui adalah mengenai tanda dan gejala rejeksi yang harus diwaspadai, ya. Sebenarnya kalau kita lihat jumlah urin yang mulai berkurang itu suatu tanda, ya, kalau kita tahu bahwa pasca transplant itu kan harusnya kencingnya banyak, nah tiba-tiba jumlah urinnya berkurang, ya. Yang tadinya tidak ada demam muncul demam, ya, atau nyeri di area yang ginjal yang baru, atau mungkin juga ada darah pada urinnya yang tadinya bersih, ya, setelah 1 bulan tiba-tiba berdarah lagi gitu, ya. Nah, itu juga mungkin suatu tanda dari rejeksi. Atau yang paling sulit nih yang saat ini adalah gejala seperti flu, ya. Jadi kita kadang-kadang bingung ini flu biasa atau flu pandemi yang kita hadapi saat ini, ya. Atau mungkin juga ada peningkatan berat badan yang lebih dari 1,5, ya, 1,4 kilo dalam 1-2 hari pertama, ya. Nah, kemudian yang perlu kita ketahui kenapa obat imunosupresan itu dibutuhkan, ya. Obat imunosupresan itu tujuannya untuk menurunkan aktivitas sistem imun sehingga tidak menyerang ginjal yang ditransplantasikan.
Dan rejeksi seringkali sulit dideteksi pada awalnya ya. Dan jika proses rejeksi sudah terjadi, biasanya bersifat irreversible karena kadang-kadang keluhannya tidak seperti yang ditunjukkan yang saya sebutkan sebelumnya. Dan yang penting adalah harus obat ini dikonsumsi rutin sesuai arahan dokter karena obat ini akan disesuaikan dengan kondisi. Mungkin ada efek samping, mungkin kadarnya yang terlalu tinggi atau kadarnya terlalu rendah sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan pasien dan setiap pasien akan berbeda ya. Ini contoh obat-obat imunosupresan ya. Contoh obat imunosupresan tacrolimus seperti Prograf XL atau Prograf biasa ya. Kalau XL itu artinya harus hanya 1 kali, kalau yang biasa 2 kali sehari. Ada juga dulu obat yang lama siklosporin ya, Sandimun itu 2 kali sehari. Kemudian kadang-kadang dan harus dikombinasi adalah dengan steroid atau prednison atau metilprednisolon yang dikonsumsi 1 kali sehari. Kemudian pasangannya adalah golongan mycophenolate mofetil ya. Obat ini 2 kali sehari atau obat-obat yang lain juga yang kadang-kadang kita kalau tahu bahwa ada efek samping kita mengambil generik yang lain seperti sirolimus, everolimus ya. Nah, ini obat-obat ini nanti mungkin harus dibicarakan khusus juga ya karena ini pemakaiannya akan sangat berbeda dengan obat yang rutin kita pergunakan setiap pasca transplant. Nah, obat imunosupresan ini selalu menjadi pertanyaan, sampai kapan sih obat ini dikonsumsi? Nah, kita tahu bahwa transplant itu ada 2 keadaan yang kita berikan obat imunosupresan. Yang pertama adalah terapi induksi ya. Terapi induksi dan terapi pemulihan. Biasanya induksi ini dimulai 1 minggu sampai 1-3 bulan pertama ya. Biasanya. Tapi itu pun sangat bisa dimodifikasi ya tergantung kondisi pasien. Ya, jadi menggunakan obat-obat yang anti rejeksi kuat dikonsumsi sebelum sampai beberapa saat setelah prosedur transplantasi ginjal. Sedangkan kalau pemeliharaan itu digunakan untuk imunosupresan dalam jangka panjang ya, biasanya setelah 6 bulan sampai 1 tahun. Kemudian kita dosisnya diturunkan setelah itu sesuai dengan kebutuhan pasien tersebut untuk mengurangi efek samping yang terjadi pasca transplant. Nah, kita ingin juga mengenal apa sih sebenarnya yang sering menjadi hambatan kita di dalam menggunakan obat imunosupresan ya. Efek samping yang dapat timbul itu biasanya yang mungkin terjadi adalah hipertensi ya, efek peningkatan berat badan, risiko infeksi yang meningkat, risiko kanker yang meningkat ya. Kalau hipertensi yang jelas tekanan darahnya targetnya 130/80 ya. Nah, kalau lebih dari tekanan darah 130 atau 100 di atas 140 biasanya kita anggap hipertensi dan itu membutuhkan obat-obat tertentu. Dan jika peningkatan berat badan yang berlebih, biasanya kita harus mengontrol diet. Dan ini yang paling sulit biasanya ya, karena pasien merasa selama ini tidak bisa makan banyak, kemudian pasca transplant pasien-pasien ini sudah mulai enak makannya dan itu yang menyebabkan kelebihan berat badannya. Dan yang berikutnya adalah infeksi ya. Infeksi ini sebenarnya mudah dihindari yaitu dengan menjaga kebersihan ya. Bersih ya, bukan steril. Kadang-kadang orang menganggap harus steril, tidak ya, tidak steril, tapi menjaga bersih. Bersih itu artinya dia harus cuci tangan sebelum dan setelah melakukan sesuatu yang pekerjaan pasien tersebut ya. Segera konsultasi ke dokter jika ada keluhan yang mengarah ke tanda-tanda infeksi ya. Tanda-tanda infeksi itu apa? Biasanya sih yang paling sering adalah demam ya, tanda-tanda dari infeksi bakteri maupun virus ya. Yang paling gampang sih itu. Tapi kadang-kadang juga sulit ya kalau kita tidak melihat. Makanya pada bulan pertama sampai 3 bulan pertama kita melakukan pemeriksaan laboratorium yang cukup intensif untuk menghindari infeksi yang kadang-kadang tidak terlihat secara klinis. Dan kemudian mungkin menjadi pertimbangan kita adalah risiko kanker ya. Meskipun ini jarang, tapi di kita beberapa kali pasien kita ada yang mendapatkan kondisi mendapatkan risiko kanker.
Kalau di luar sih ya di negara-negara di negara-negara Eropa itu atau negara-negara yang sering orang berjemur itu harus sering menghindari sinar matahari karena sinar matahari ini akan menyebabkan kanker kulit ya yang karena dia ada sinar ultravioletnya sehingga perlu dibantu dengan menggunakan body protector atau sunscreen ya. Dan jika ada keluhan yang kaitannya dengan benjolan atau ada perubahan warna kulit yang tidak wajar, itu juga harus dikonsultasikan segera ke dokternya. Nah, yang efek samping yang lain ya, yang mungkin juga terjadi adalah nodap atau diabetes biasanya yang tadinya bukan pasien yang diabetes nih, pasien yang tidak ada riwayat diabetes tiba-tiba muncul gula darah yang tidak terkontrol. Ini juga karena obat biasanya ya. Obat-obat yang mungkin sensitif terhadap pasien tersebut. Dan yang kadang-kadang tidak terlihat adalah peningkatan kolesterol ya, akan menyebabkan penyumbatan pembuluh darah ya, sehingga kita membutuhkan pemeriksaan kolesterol secara rutin. Dan yang lain yang tidak jarang adalah anemia atau kenaikan asam urat. Ini juga sering dihadapi oleh pasien-pasien kita pasca transplant. Tapi biasanya anemia ringan ya. Dan ini juga jika tidak ditangani dapat menyebabkan berbagai gangguan organ ya. Dan kalau asam urat biasanya kaitannya dengan obat anti rejeksi seperti siklosporin ya. Atau karena dia mempunyai riwayat penyakit rematik sebelumnya seperti gout dan lain sebagainya. Nah, efek samping yang lain yang mungkin adalah penyakit jantung, tapi ini juga jarang ya. Biasanya kan pasien-pasien kita sudah kita screening jantungnya sehingga tidak jarang sih ada gangguan jantung kardiovaskuler, namun hal tersebut biasanya akan terkait dengan metabolisme tubuh tersebut. Dan yang mungkin juga terjadi adalah kecemasan, depresi, karena konsumsi obat jangka panjang ini beserta berbagai penyesuaian yang harus dilakukan pasca transplant membuat pasien merasa tertekan. Namun tipsnya adalah jangan khawatir ya, karena efek samping dari obat imunosupresan umumnya dapat dikelola dengan baik oleh pasien resipien transplantasi ginjal. Dan kadar obat itu akan mudah dievaluasi secara berkala untuk mengevaluasi dosis yang efektif untuk mencegah rejeksi. Kemudian yang berikutnya yang perlu kita perhatikan adalah mengenai infeksi. Mengapa terjadi? Ya kita tahu bahwa sistem imun kita relatif menurun akibat konsumsi obat imunosupresan. Dan ini terdapat pajanan kuman dari lingkungan ya. Lingkungan kita kan kita nggak tahu ya. Seperti pandemi, nanti kita lihat sebentar mengenai pandemi. Dan 70% penerima transplantasi akan mengalami episode infeksi dalam 3 tahun pertama. Ya, jadi memang banyak karena lingkungan kita kan daerah tropis. Jadi bakteri maupun virus itu banyak di sekitar kita dan itu yang harus kita antisipasi. Dan ini contohnya ya yang paling mungkin kita ketahui. Jadi 1 bulan itu yang paling sering itu biasanya infeksinya kaitannya dengan luka operasi ya, atau dari lingkungan kita, lingkungan rumah sakit juga bisa ya, atau infeksi dari pendonor ya biasanya. Sedangkan 1-6 bulan ya biasanya yang paling sering adalah virus ya atau infeksi saluran kemih. Dan setelah 6 bulan biasanya infeksi virus juga ya, CMV yang paling sering ya, dan jamur. Nah, kalau misalnya saat ini nanti kita lihat lagi. Ya, bagaimana mencegahnya? Ya segera konsultasi dengan dokter jika ada luka, ada gejala infeksi saluran kemih, atau ada keluhan pernapasan seperti batuk dan sesak ya. Nah, kalau gejala saluran kemih biasanya ada rasa nyeri, terbakar di saat berkemih atau berkemih lebih dari biasanya terutama malam hari lebih dari 2-3 kali ya. Dan terlihat urinya warnanya berubah, keruh gitu ya, dan uri kadang-kadang bisa terlihat seperti ada darah ya karena ada pendarahan di daerah sekitar saluran kemihnya. Nah, yang paling penting untuk pasien-pasien kita, saya pikir ini suatu hal yang wajib ya. Bagaimana mencegahnya adalah hindari kontak dekat dengan orang-orang yang memiliki penyakit menular. Nah, ini yang paling sulit ya, kan nggak mungkin kita ketemu orang keluarga kita tanya punya sakit tidak ya.
kadang-kadang suka tidak enak sendiri kita nanya-nanya seperti ini setiap ketemu orang. Namun dengan kondisi saat ini saya kira kita harus bisa mencuci tangan, menggunakan masker, jaga jarak, ya, jangan berkumpul banyak orang, ya, jangan ke tempat keramaian. Ya, saya kira itu menjadi patokan khusus untuk mencegah infeksi, karena infeksi itu bukan hanya sekadar virus, ya. Salah satu yang perlu kadang-kadang yang kita anjurkan ya untuk mencegah infeksi yang kita tahu ada di populasi yang jelas adalah dengan melakukan vaksinasi ya, yang sesuai dengan rekomendasi. Dan ini memang harus kita konsultasikan ke dokter, dan kita tahu vaksin yang aman diberikan pada pasien pasca transplant adalah virus yang bukan virus yang hidup atau virus yang dilemahkan ya. Ini contoh-contohnya ya, saya kira ini sudah sering kita hadapi ya, ada influenza, nah sekarang nanti ada pandemi segala, nah sekarang mengenai COVID ya. Bagaimana dengan vaksin COVID? Resipien transplantasi ginjal yang memenuhi syarat layak diberi vaksin COVID, mengingat risikonya infeksi yang tinggi ya, sangat tinggi kalau sekarang ya, saat hari-hari ini infeksinya sangat tinggi, serta risiko mortalitas dan morbiditasnya sangat tinggi pada populasi yang terinfeksi COVID ya, sehingga vaksin itu wajib kayaknya ya, bukan layak lagi, wajib dalam terapi imunosupresan pemeliharaan, tapi ya dalam kondisi stabil, jadi biasanya setelah 3 bulan. Nah kalau yang belum layak biasanya kalau kondisinya ada kondisi rejeksi atau dia masih mengkonsumsi imunosupresan yang dosis induksi, artinya dalam 3 bulan pertama ya. Infeksi COVID pada transplant di laporan itu tingkat kejadiannya ini, tapi ini data yang lama, ini Januari ini ya kalau nggak salah. Jadi memang informasi yang spesifik itu sebenarnya menjadi lebih berat pada transplantasi dibandingkan dengan populasi normal. Populasinya di umum itu 0,3 ya, dan tingkat kematiannya 1%. Namun kalau transplant sekitar 5% dan resipien tingkat kematiannya naik sampai 24%. Mungkin sekarang 50% kali ya. Sebanyak ini laporannya sebanyak 45% yang terkena COVID dalam 60 hari pertama pasca transplantasi meninggal ya. Sangat menyedihkan memang. Jadi memang kalau bisa jangan sampai kena lah ya. Infeksi COVID pada resipien biasanya tanda-tandanya adalah demam ya, demam yang tidak jelas, naik turun, atau mungkin ada batuk. Nah kalau sudah spesifik biasanya ada sesak ya, atau gejalanya yang mungkin sekarang adalah anosmia ya, jadi tidak merasakan penciuman ya, penciumannya terganggu, atau diare ya. Jadi yang paling penting tetap kita menjalankan protokol kesehatan. Kalau ada kesempatan lakukan vaksinasi jika memenuhi syarat kelayakan. Dan segera konsultasikan dengan dokter jika terdapat keluhan yang mengarah infeksi COVID. Dan tetap kontrol rutin sesuai dengan anjuran dokter untuk melakukan pemeriksaan dan penyesuaian dosis obat imunosupresan. Kontrol dan evaluasi. Semua pasien resipien ginjal dikategorikan sebagai penyandang penyakit ginjal kronik ya, dan stadium penyakit ginjal kronik pada pasien transplantasi ginjal terbagi dengan kondisi seperti ini ya. Ya tergantung fungsi ginjalnya saat dinilai. Pasca transplantasi ginjal, pasien biasanya menjalani perawatan inap selama 1 minggu. Setelah diperbolehkan rawat jalan, pasien wajib kontrol ya. Dan biasanya pemeriksaan yang wajib dilakukan secara mandiri yaitu mengukur tekanan darah sewajarnya lah ya. Karena kalau tekanan darahnya ekstrim meningkat atau ekstrim menurun, nah itu tanda-tanda yang perlu diperhatikan. Kemudian suhu ya, ini juga mudah dikerjakan di rumah. Kalau lebih dari 39 ya, itu tanda-tanda ada sesuatu yang mengancam ya. Dan yang lain adalah berat badan. Jika ukur berat badannya menggunakan timbangan kamar mandi pada waktu yang sama setiap paginya, kalau lebih dari 1 kilo dalam 1 hari, itu tanda bahaya. Jadi segera konsultasikan dengan tim transplant yang menangani. Nah ini jadwal kontrol ya. Saya kira kalau pasien yang sudah melakukan transplant pasti tahu tuh 1 minggu kontrol. Kemudian kalau dia masih belum stabil 2 minggu. Kemudian 1 bulan, 3 bulan ya, atau kalau udah terkontrol benar ya biasanya 3 bulan sekali ya.
Dan yang kita ukur semua ya, mulai dari fungsi ginjal, metabolisme, dan termasuk kalau perlu sesuai indikasi adalah pemeriksaan virus ya. Nah ini mungkin kalau kita lihat protokol transplant itu biasanya dalam persiapan itu kita melihat ada periode persiapan, periode perioperatif, dan periode pasca operatif. Ini saya kira ringkasan aja, jadi pemeriksaan-pemeriksaannya harus disiapkan mulai dari persiapan ya. Ada istilah kriteria donor standar dan expanded. Nanti kalau misalnya perlu ditanyakan nanti ditanyakan ya. Karena kalau penjelasan ini sangat panjang lagi nih ceritanya. Ini bisa satu sesi sendiri ya mengenai persiapan. Kemudian operatif ini kaitannya dengan tim kita, teman kita yang dari bagian bedah ya, mengevaluasi tindakan hemodinamik intraoperasi. Kemudian baru tugas kita, tim kita ya, tim nefrologi mengevaluasi fungsi ginjal dan pasca perawatannya. Nah ini ringkasan sederhana, jadi pemantauan selama perawatan itu kita lihat mulai dari tekanan darah, ya, elektrolit, termasuk mungkin USG Doppler ya itu sangat diwajibkan ya. Nah ini Pak, kalau ini yang saya tadi sebutkan apa saja sih yang dipantau biasanya obat-obat ya, obat-obat metil prednisolonnya apakah perlu dilanjutkan secara rutin atau dikurangi dosisnya, apa perlu diselang-seling ya, kemudian kadar takro atau efek samping dari MMF atau MPA ya, kemudian kita menilai fungsi ginjal, infeksi yang tidak khas ya, atau komorbid ya, komorbid itu artinya penyakit penyerta sebelum tindakan transplant itu kita evaluasi atau muncul setelah tindakan operasi. Nah, kalau obat-obat imunosupresan selalu kita ukur kadarnya sesuai dengan kebutuhannya, biasanya seperti ini ya. Ini saya kira ini steroid. Jadi kesimpulannya adalah secara umum pasien resipien transplantasi ginjal itu dapat beraktivitas seperti sedia kala sebelum mengalami penyakit ginjal ya. Rejeksi dan infeksi merupakan komplikasi yang penting pada pasien resipien transplantasi ginjal. Dan pasien resipien transplantasi ginjal harus rutin mengkonsumsi obat imunosupresan untuk mencegah rejeksi. Pasien resipien transplantasi ginjal harus rutin, ini wajib, kontrol ke dokter dan melakukan pemeriksaan untuk memantau fungsi ginjal, komplikasi, efek samping, dan penyesuaian dosis obat.